Ya, halo saudara. Sekarang di sini saya ingin mengomentari tentang hidup bahagia, yang tentu semua orang itu hidupnya semuanya ingin bahagia. Nah, namun tidak semua manusia yang ingin bahagia dalam kebahagiaan. Nah, untuk agar kita hidup bahagia, kalau menurut pendapat saya, bahagia itu adalah yang pertama, kita hidup bisa bahagia jika yang pertama kita tidak punya hutang. Coba saja kita rasakan, enak mana punya hutang dengan tidak punya hutang? Ya tentunya enak tidak punya hutang kan? Terus bagaimana caranya agar kita tidak punya hutang? Ya harus belajar untuk tidak membiasakan diri mengutang. Karena punya hutang itu akan menimbulkan merasa dihantui, bahkan dikejar-kejar. Apalagi kalau hutangnya banyak, ditambah yang nagihnya sering. Apalagi kalau yang nagihnya datangnya bersamaan, untung. Kalau kebetulan lagi ada, kalau tidak ya pusing, susah dan bingung. Apalagi yang nagihnya kalau udah maksa harus ada, marah-marah lagi, wah tentu tambah bingung kan. Nah, bagaimana akan bahagia kita hidup, sedangkan kebahagiaan bukan untuk orang bingung. Jadi kesimpulan yang pertama agar hidup bahagia itu adalah belajar untuk tidak punya hutang. Jadi ya jangan nganjuk, jangan pinjam atau jangan ngutang. Itu yang pertama. Yang kedua, menghutangkan juga masalah. Karena ketika kita meminjamkan dengan janji-janji yang manis, dengan janji-janji yang muluk, nah sehingga kita mau meminjamkannya, tapi pada akhirnya yang diberi pinjaman itu malah cuek, tidak membayar. Nah, sedangkan yang namanya uang atau barang yang sudah ada di luar itu tidak bisa dipakai jaminan. Rata-rata janji manis, muluk pada saat meminjam, tapi saat pada waktunya jatuh tempo, pada waktunya untuk membayar, malah kadang-kadang janjinya diulur-ulur, esok lagi. Ya untung kalau bisa kita sabar. Kalau tidak kan malah jadi pusing, jadi kesel, jadi dendam. Bahkan dampak dari hutang itu tidak sedikit. Orang yang bermusuhan, perpecahan, pertengkaran, bahkan pembunuhan akibat daripada hutang. Nah, maka untuk itu kita harus belajar juga bagaimana caranya supaya kita tidak menghutangkan. Andai kata kita uang punya, ada orang yang minta tolong minjam. Nah, kalau menurut saya sebelum kita meminjamkan itu tanya dulu hati kita. Apakah hati ini sudah ridho, sudah ikhlas, sudah tulus apabila si peminjam ini akhirnya tidak membayar? Karena bisa saja walaupun dekat, walaupun teman, walaupun saudara minjam, tapi akhirnya bukan jadi kebaikan, malah jadi keburukan. Karena tidak bisa mengembalikan pinjaman itu. Nah, jadi sebelum kita memberi pinjaman itu sebaiknya menurut pendapat saya adalah tanya dulu diri hati kita. Ini kita meminjamkan itu sudah tulus, sudah ikhlas, sudah ridho,
Kalau si peminjam ini tidak membayar, andai kata hati kita tulus, ya kasih aja. Oh, pinjam uang silahkan. Karena hati sudah siap, tidak dibayar juga nggak apa-apa. Kalau tidak ada kesiapan hati, ketika waktunya jatuh tempo dia tidak membayar, kadang hati kita tidak nerima, ya jadi pusing, jadi kesel, jadi jengkel, jadi bingung, malah marah kan itu, nah jadi parah kan. Nah jadi kalau sekiranya tidak bisa menerima, andai kata tidak membayar, ya kita tinggal, oh mohon maaf, bukan tidak ingin menolong, tapi karena uang kalaupun ada, ini kan uang modal untuk diputarkan, jadi bukan tidak mau menolong, namun saat ini dalam keadaan pas-pasan atau bagaimana, yang penting ya kita mohon maaf aja. Kalaupun ada, ini mah hanya sekedar saya memberi aja sebagai tambah-tambah kebutuhan saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau minjam, maaf saja, saat ini saya lagi tidak bisa memenuhi apa yang Anda maksud. Nah itu alasan yang bisa kita berikan. Karena buat apa kita berbuat kebaikan, memberi tolong dengan cara meminjamkan, tapi di kemudian hari terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan, terjadi perpecahan. Nah jadi untuk hidup bahagia itu adalah, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita hidup ini tidak punya hutang. Enak kita hidup jika tidak terbebani oleh hutang, merdeka. Dan enak kita kalau tidak menghutangkan, karena banyak orang yang kesal gara-gara uangnya di luar tidak membayar, terutama para pedagang. Dan esok lagi uang banyak hanya catatan, akhirnya ya pusing. Jadi bagaimana hidup akan bisa bahagia kalau jengkel, pusing ada pada diri kita. Nah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapat kebahagiaan hidup, baik dunia ataupun akhiratnya. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat.